itu yang terbesar adalah sukacita. Hidup ini harus dipenuhi dengan sukacita, kegembiraan, harapan, semangat. Karena dengan sukacita, yang lain-lainnya kita bisa rasakan. Damai sejahtera, yang lain-lainnya dapat kita lakukan. Yang lain-lainnya dapat kita hidupkan. Karena apa? Roh kita penuh dengan sukacita. Hanya orang yang bersukacita dapat mensyukuri segala kepahitan, segala kemanisan. Hanya orang yang bersukacita yang mempunyai pengharapan. Hanya orang yang bersukacita akan membawa damai sejahtera. Hanya orang yang sukacita akan memberikan senyum, rahmat tamah kepada siapapun. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Salam damai dan salam sehat untuk kita semua. Di dalam permenungan saya, di dalam video kali ini, saya mengajak kepada saudara dan sahabatku untuk mengenal satu kalimat yang sering saya ucap. Dibuang sayang, disimpan jangan. Masa lampau jangan dibuang, disimpan pun jangan. Biarlah itu menjadi sebuah sejarah yang tetap akan membuat kita tersenyum dan membuat kita kadang-kadang geleng-geleng kepala, tanda kita heran kok bisa kita telah melewati semua itu yang menghantar kita sampai kepada kita di masa kini. Kita perlu melihat masa lampau kita sebagai titik acuan. Pengalaman yang kita jalani, penderitaan, tangisan dan air mata, dan terutama mengingatkan kepada kita dari mana kita berasal dan di mana kita tidak bisa lagi kembali. Dan untuk alasan apapun kita kembali ke masa lampau secara harafiah, hal yang sama akan meyakinkan kita tentang kejahatan-kejahatan yang ada di sana, yang telah melukai kita, yang telah mencederai kita, yang telah membuat kita begitu terpuruk pada masa itu. Di masa lampau ada begitu banyak kekejaman yang telah terukir dalam sejarah hidup kita. Terlalu banyak kepahitan yang membuat kita benar-benar merasakan hidup ini sungguh-sungguh pahit di masa itu. Ada begitu banyak kerasan yang membuat kita merasa terpukul. Ada begitu banyak sentimen-sentimen yang membuat kita terpuruk. Ada begitu banyak hal yang tidak kita bisa mengerti. Pengalaman-pengalaman kita di masa lampau telah menjadikan kita seperti kita yang sekarang ini. Bagaimanapun pengalaman yang sudah berlalu itu tetaplah sebagai sebuah sejarah yang telah membentuk kehadiran kita, yang telah membentuk keberadaan kita, yang telah menjadikan kita hadir seperti kita sekarang ini apa adanya kita. Oleh karena itu, masa lampau tetap kita syukuri. Walaupun kita harus berjalan terus menuju masa depan, tetapi tetap tanpa masa lampau tidak mungkin kita mempunyai masa kini, dan tidak mungkin kita mempunyai sebuah ketegaran hati untuk berharap, untuk berantusias, untuk terus bersemangat menuju kepada masa depan. Jika kita ingin tetap berjalan menuju masa depan tanpa hambatan dan rintangan-rintangan yang disebabkan oleh masa lampau yang telah menjadi akar pahit dalam diri kita, maka kita tidak perlu mengungkit-ungkit unsur-unsur masa lampau
yang menjadi bagian dari masa lalu yang pahit, seperti kepahitan itu sendiri, seperti sakit hati, seperti kekecewaan, seperti trauma akan penolakan, dan masih banyak tantangan lain yang telah menimpa kita di masa yang sudah berlalu itu. Biarkan masa lampau berlalu begitu saja. Biarkan dia pergi. Dibuang sayang, disimpan jangan. Tidak perlu membuangnya, tetapi biarkanlah dia berlalu begitu saja dari kehidupan kita. Sekarang apa yang harus kita buat? Pilihlah momen sekarang. Pilihlah kehidupan hari ini, kesempatan hari ini. Pilihlah peluang hari ini, kegembiraan, sukacita hari ini. Pilihlah persahabatan hari ini, relasi, persaudaraan, dan kekeluargaan hari ini. Jangan lagi mengenang, jangan lagi mengingat-ingat, mengharapkan sesuatu yang sudah berlalu. Biarkanlah dia berlalu. Mari kita song-song masa depan kita. Dia ada di hadapan kita. Dia siap menjemput kita. Jangan sia-siakan waktu untuk melihat kepada masa lampau. Jangan sia-siakan hidupmu untuk luka-luka yang telah Tuhan sembuhkan dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam jiwamu, dan dalam hidupmu. Satu tips untuk kita bersuka cita. Berjalan menuju masa depan, meraih impian-impian kita. Mari kita ingat akan buah-buah roh. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 5 ayat 22 sampai 23. Di sana kita dapat membaca buah-buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah buah-buah roh yang Tuhan berikan kepada kita, yang diwartakan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Sebagai orang beriman, kita mau mensyukuri semua masa yang telah berlalu, pahit maupun manis. Kita mau mensyukuri masa sekarang yang indah, yang penuh harapan untuk maju, meraih masa depan, menyongsong masa depan yang indah. Maka buah-buah roh ini akan sangat membantu kita. Dari sekian banyaknya buah-buah roh ini, satu yang paling besar di antara semua yang lain yang harus ada di dalam hati kita adalah sukacita. Roh sukacita inilah yang harus lebih besar di dalam hidup kita. Karena dengan roh sukacita yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita, dan dalam kehidupan kita, maka kita akan merasa damai sejahtera. Maka kita bisa melakukan kebaikan, kemurahan hati, kesabaran, pengendalian diri, dan seterusnya. Kuncinya adalah sukacita. Maka walaupun kita memiliki begitu banyak rahmat, begitu banyak buah-buah roh dalam hidup kita, satu yang terbesar adalah sukacita. Hidup ini harus dipenuhi dengan sukacita,
kegembiraan, harapan, semangat. Karena dengan sukacita yang lain-lainnya kita bisa rasakan damai sejahtera. Yang lain-lainnya dapat kita lakukan. Yang lain-lainnya dapat kita hidupkan. Karena apa? Roh kita penuh dengan sukacita. Hanya orang yang bersukacita dapat mensyukuri segala kepahitan, segala kemanisan. Hanya orang yang bersukacita yang mempunyai pengharapan. Hanya orang yang bersukacita akan membawa damai sejahtera. Hanya orang yang sukacita akan memberikan senyum, rahmat tamah kepada siapapun. Mari kita tanamkan dalam hati kita bahwa kita harus memiliki roh sukacita. Dengan roh sukacita kita mampu melewati masa-masa yang Tuhan sediakan bagi kita. Entah pahit, entah manis, semua itu adalah proses yang Tuhan sediakan kita, cambuk yang Tuhan sediakan bagi kita untuk mendewasakan kita. Dan untuk mengalami bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, berjalan di dalam jalan hidup kita. Jalan hidup apapun yang kita pilih, itu adalah anugerah yang harus kita syukuri pagi, siang, sore, dan malam. Saudara dan sahabat terkasih, dibuang sayang, disimpan jangan. Ayo, bangkit, penuh semangat. Mari kita menikmati hidup kita hari ini, sukacita kita hari ini, peluang-peluang, kesempatan, persahabatan, persaudaraan, kekeluargaan, relasi-relasi yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Teruslah menyongsong masa depan yang indah. Jangan lupa gandeng semua saudara, gandeng semua sahabat dan katakan ayo bangkit. Mari kita berjalan, mari kita melakukan pelayanan-pelayanan kita, mari kita lakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan roh sukacita yang adalah roh Allah itu sendiri. Amin. Semoga kita semua diberkati.